Oke, gimana Ajeng? Oke, silakan. Sudah live ya? Iya. Oke, sip. Halo teman-teman penonton setia Ngobras, jumpa lagi. Kali ini juga bersama dengan saya. Masih ingat nggak? Iya, makasih Wita. Saya Mutiara Eka Pratiwi, juga dari Perempuan Mahadika. Kali ini akan memandu acara Ngobras yang ke-17 ya. Udah ke-17 aja nih dan mendekati akhir tahun nih ya. Teman-teman Ngobras, kali ini kita punya tema yang asik banget, menarik banget, yaitu tentang 16 hari anti kekerasan. Maksudnya ini dalam momen gitu ya, menyambut 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Dan temanya adalah peran serikat buruh dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Udah pasti ya kita menghadirkan teman-teman serikat buruh karena ngobrol santai bareng buruh gitu. Dan di sini ada teman-teman kita yang pasti udah nggak asing lagi nih. Yang pertama itu ada Ibu Sumarnita atau Ita biasa dipanggil ya. Ibu ya, atau Mbak nih? Mbak Ita aja ya, Mbak Ita gitu. Mbak Ita ini adalah Ketua Komite Perempuan Farkes Reformasi atau Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan. Betul ya, Mbak Ita ya? Iya, betul Dan Mbak Ika. yang kedua, ini ada kawan kita Dian Septi Trisnanti. Pertama-tama aku mau mengucapkan selamat nih buat kongresnya kemarin, Mbak Dian. Dan sekarang Mbak Dian ini menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia atau FSBPI. Ya, benar ya? Nah, teman-teman semua, tahukah teman-teman bahwa 4 hari lagi, yaitu pada tanggal 25 November 2020 kita akan menyambut yang namanya 16 momen internasional ya, Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan gitu. Ada sejarahnya panjang banget, tapi itu nggak akan kita bahas di sini. Saya akan ngobrol langsung dengan teman-teman narsum kita sore hari ini. Apa kabarnya Mbak Ita, Mbak Dian, Septi? Baik, Mbak Ika. Baik ya, sehat ya. Ini musim hujan. Masih mute Yan, inimu, mic-mu. Iya, ya baik. Musim hujan ya, dan menjelang akhir tahun, tapi semakin lama kita sampai saat ini belum melihat bagaimana COVID akan mereda, tapi semoga vaksin segera ada gitu ya. Syukur kalau teman-teman sehat semua nih. Nah, saya mau tanya nih, untuk 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini apa agenda teman-teman serikat? Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu ya? Mbak Ita, mungkin Mbak Ita mau sharing? Maksudnya maksud Mbak Ika tadi kurang jelas? Ya, ini kan kita sedang ngobrolin tentang 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ya. Apakah teman-teman Farkes ada rencana Mbak Ita untuk merespon momentum ini? Ada Mbak, kita tapi dari industri all, kita kan karena berafiliasi ke industri all, kita memang sudah kemarin tuh ada pembicaraan, mungkin dibicarakan nanti tanggal 25-nya. Kemarin itu sudah sebagian, sudah ada yang bikin video gitu. Itu yang kita, kalau untuk di Farkesnya sendiri kita belum masih kita bergabung. Itu Mbak Ita. Iya. Kalau dari Mbak Ita atau teman-teman industri all sendiri, apa sih yang membuat penting untuk merespon momentum ini? Ya, karena semakin hari buruh perempuan itu semakin terpinggirkan, terus kalau saya bilang semakin hari semakin teraniaya. Kalau saya bilang bahasa saya lebih kasarnya teraniaya. Terus apalagi dengan adanya COVID, Omnibus Law, banyak sekali yang dulu kita udah berjuang mati-matian untuk cuti 14 hari, sekarang sudah tidak ada gitu. Apalagi nanti kita di rumah sakit itu kan banyak perempuan ya, rata-rata kan perempuan, dokter apa. Waduh, itu seperti apa itu nanti cuti haid nggak bisa, cuti melahirkan udah nggak bisa. Ini makanya di COVID ini
banyak hal-hal yang aneh terjadi di negeri kita. Itu yang kita yang masih masuk kita mau bahas-bahas dengan apa namanya, terus bagaimana sih sebenarnya peranan kita untuk buruh untuk mendobrak hal ini. Karena gini, kita kemarin tuh udah berpikir begini, ntar kita masukin PKB deh ya, aturan-aturan itu. Ternyata Omnibus Law tidak boleh PKB itu di atas daripada undang-undang. Nah, mau apa lagi nih Mbak Ika? Pusing deh. Iya, berarti terdapat kemunduran ya tentang terkait dengan hak-hak perempuan. Tadi Mbak Ita menyampaikan soal cuti haid, kemudian juga ada beberapa yang lain gitu ya, yang kemungkinan akan lebih sulit untuk diperjuangkan dalam masa kini gitu. Nah, untuk 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, isu apa sih yang menurut Mbak Ita tuh penting untuk disuarakan nih pada momen-momen akhir tahun ya sebenarnya? Terkait dengan buruh perempuan, Mbak Ita? Kalau kita mah kekerasannya itu ya Mbak, kekerasan di dalam pekerjaan, kekerasan di dalam perusahaan, di dalam lingkungan gitu. Nah, itu yang kita mau benar-benar kita sebenarnya kalau kayak kita di rumah sakit itu, saya pernah kita jalan sampai ke Surabaya, ke Semarang. Jadi kekerasan itu kalau di rumah di medis itu adalah bukan di lingkup rumah sakit saja, Mbak. Termasuk apa namanya? Termasuk dari pasien sendiri gitu loh. Kita ini semenjak ada BPJS itu dianggap ya banyaklah hal-hal yang kita dapatkan yang tidak sesuai lagi gitu loh. Umpamanya kayak kita sampai di apa namanya? Dihina secara apa namanya? Sampai dihina secara kata-kata, terus apalagi itu Mbak dilempar gitu, itu udah sering sekali gitu. Itu bukan, jadi kita banyak mendapatkan hal-hal kekerasan di dalam bekerja, di dalam lingkungan, terus dari pasien banyak Mbak, banyak sekali. Oke, jadi kekerasan verbal dan juga kekerasan fisik ya, yang menurut Mbak Ita tadi apa namanya banyak terjadi, utamanya di teman-teman pekerja di bidang kesehatan gitu. Nah, aku mau pindah dulu ke Dian Septi. Yeah. Nah, ini apa agendanya nih? Mungkin kemarin pas kongres, apakah juga teman-teman FSBPI gitu ya, apa namanya sudah punya agenda untuk 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kawan Dian? Ya, dari hasil kongres sudah menyepakati bahwa terkait dengan isu kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender itu menjadi prioritas utama gitu, termasuk dalam hal pemberdayaan buruh perempuan untuk kemudian mengurangi atau menghilangkan kekerasan terhadap buruh perempuan gitu di dunia kerja. Nah, kalau dari kami sendiri terkait dengan Hari Anti Kekerasan memang setiap tahun ya, dari sejak kita bernama FBLP, Federasi Buruh Lintas Pabrik, memang kita aktif gitu setiap tahun untuk kemudian memperingati Hari Anti Kekerasan pada Perempuan. Pada tahun 2016 misalkan kita memasang pelang gitu ya. Nah, untuk saat ini kita mengkampanyekan kita terlibat dalam kampanye. Jadi talk show seperti yang sekarang diadakan oleh Perempuan Merdeka, kita juga akan menyelenggarakannya dan berbarengan dengan peringatan mogok di KBN Cakung ya. Ini sudah berapa tahun ya? Peringatan 25 November dan 3 Desember gitu ya, dan itu akan kita selenggarakan bersamaan, juga terlibat aktif dalam aliansi terkait dengan Hari Anti Kekerasan pada Perempuan, seperti teman-teman di Medan terlibat di aliansi Hari Anti Kekerasan pada Perempuan. Jadi itu yang kita lakukan, dan yang terpenting adalah memang Hari Anti Kekerasan ini kenapa harus terus diperingati, juga memang karena masih banyak ya persoalan buruh perempuan yang belum terselesaikan gitu. Apalagi di masa pandemi, terus kemudian sudah disahkannya Undang-Undang Cilaka Omnibus Law, belum disahkannya rancangan Undang-Undang PKS gitu, meskipun akhirnya masuk prolegnas lagi di tahun 2021, tapi itu bukan jaminan gitu ya. Dan juga adanya sedang dibahasnya rancangan Undang-Undang HALU gitu. Nah, artinya makin ke sini buruh perempuan semakin terpinggirkan dan makin
sebenarnya makin terdomestifikasi gitu ya, dikembalikan ke rumah gitu ya, dengan beban ganda yang makin berat, karena ketika bekerja di publik pun, itu mendapatkan diskriminasi yang juga yang tidak kalah keras gitu, di berbagai sektor pekerjaan, baik formal maupun pekerjaan yang diinformalkan. Itu sih. Oke, ya tadi menarik banget ya ketika ada kata-kata dunia kerja. Nah ini kan artinya mencoba melihat ya bagaimana kekerasan di ranah privat gitu atau kekerasan yang tidak hanya di tempat kerja itu menjadi sebuah punya relasi gitu ya dengan bagaimana hak untuk bekerja itu sendiri. Nah, kira-kira apa isu-isu spesifik yang diangkat nih sama FSBPI? Tadi Dian kan sudah menyampaikan banyak hal ya terkait dengan landasan. Nah, isunya yang kemudian dilihat penting tuh apa ya? Ya, kekerasan berbasis gender di dunia kerja itu iya, isunya adalah tentu saja dengan melanjutkan terkait kekerasan seksual di tempat kerja, kekerasan seksual di dunia kerja. Jadi kita tentang terkait dengan rancangan undang-undang PKS tentu saja akan kita lanjutkan untuk kemudian mengadvokasinya supaya kemudian disahkan, menolak omnibus law, dan terus mengangkat dari perspektif gender gitu. Nah, ini kan kita sebelumnya ketika masih dalam satu lingkup, kemarin kita banyak anggota di Garmen ya, dan sekarang ketika kita sudah menyatu dengan teman-teman serikat lain, tentu saja ada aspek lain, yaitu di perkebunan sawit, terus kemudian di elektronik. Artinya kita akan mencoba untuk lebih holistik gitu dalam mendalami terkait kekerasan terhadap buruh perempuan gitu di berbagai sektor, dan kurasa ini penting, dan yang diinformalkan ya, kurasa ini penting karena melihat secara holistik dan spesifik di tiap-tiap sektor. Jadi kemarin kita memutuskan bahwa penting untuk melihat penindasan terhadap buruh, terutama di dalamnya juga adalah buruh perempuan di tiap sektor gitu, secara spesifik gitu, untuk mendalami, mengkaji, lalu kemudian mengkampanyekannya. Itu sih. Juga terkait upah layak dan setara, terus kemudian terkait dengan jam kerja yang panjang, terus kemudian beban ganda buruh perempuan, itu sih. Oke. Nah itu menarik tentang melihat yang spesifik di tiap sektor, tapi aku akan pindah dulu ke Mbak Ita lagi nih. Halo Mbak Ita, mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya? Sorry. Kelupaan nanti kalau ngomong banyak nanti ternyata masih ini mute. Nah, Mbak Ita, aku mau nanya tadi kan kalau industri oil ini kan juga identik banget ya dengan tuntutan 14 minggu cuti melahirkan ya. Ya, betul. Nah, bisa cerita sedikit Mbak Ita tentang perjuangan 14 minggu cuti melahirkan ini seperti apa yang sudah dijalankan? Oh iya, dulu itu kan lama ini ya, udah panjang ya, udah berapa tahun ya Mbak. Kita sering sekali sowan ke DPR, kan, ke setiap fraksi. Udah sampai ini karena udah terus itu isu itu kita bawa terus sampai ke anggota dewan itu, sampai dari mulai partai-partai itu kita datengin, sampai kita bikin narasumber, mereka udah terus sampai akhirnya, karena itu kan kita minta kan supaya dimasukkan dimasuk di notifikasi ILO ya, untuk di 14 konvensi ILO 183 ya, Mbak Ita ya. Ya 183. Nah, untuk cuti melahirkan, akhirnya teman-teman itu akhirnya kita yang di bawah Parkes itu sendiri itu masuklah ke dalam PKB 14 minggu itu. Jadi teman-teman itu dari seluruh perusahaan itu banyak yang sudah dimasukkan ke dalam PKB-nya, dan setelah itu masuk juga bukan ini aja 14 minggu, tapi suami juga dapat cuti, kayak Kasen tuh ada berapa seminggu mereka dapat, si suami juga ikut dapat gitu loh. Itu masuk dalam PKB karena kita udah panjang kalau udah ke ini sudah kita lalui semua Mbak, sampai narasumber juga sudah, mereka sering jadi narasumber. Oke, menarik banget ya. Jadi walaupun secara undang-undang ini, sebelum ngomongin Omnibus Law ya, walaupun di Undang-Undang 13 itu
12 minggu, tapi kemudian di PKB berhasil untuk 14 minggu. Nah, apa yang membuat kemudian ada keberhasilan soal cuti 14 minggu melahirkan ini? Bisa cerita sedikit nggak, Mbak, untuk prosesnya? Bagaimana ini menjadi kebutuhan teman-teman Farkes, misalnya argumentasi atau alasan-alasan dari teman-teman serikat buruh untuk menggolkan cuti 14 minggu? Ya, 14 minggu ini. Kalau kan banyak ya berbagai alasan itu kan setiap perusahaan kan berbeda-beda ya, Mbak. Kayak umpamanya kita kan dari Farkes itu sendiri kan kita banyak, ada rumah sakit, ada pabrik farmasi kan ya, ada kosmetik gitu kan ya. Jadi masing-masing mengangkat isu itu dan alasan-alasannya beda-beda. Contoh umpamanya kita nih, alasan kita kenapa minta 14 cuti melahirkan 14 minggu, karena itu kan kita membutuhkan di rumah sakit itu membutuhkan sekali supaya anak kita mendapatkan ASI yang eksklusif. Setelah itu, jadi dia lebih panjang. Malah kalau kalau di medis di rumah sakit, malah kita memintanya bukan yang sesuai peraturan 1,5 bulan. Kita malah memintanya begitu kita memang sudah melahirkan, karena kita bekerja di rumah sakit kan ya. Kalau langsung brojol kan kita udah ada di situ gitu kan ya. Jadi kita memintanya justru pada saat hari H-nya itu kita lebih penting kita si anak menyusuin. Karena gini, kalau setelah kita lihat survei, kalau kita diambil 1,5 bulan sebelum melahirkan, itu rata-rata kalau kita di medis ini itu rata-rata malah lebih stres. Tapi kalau kalau dia lebih lama di rumah bersama bayi, itu lebih bagus, karena si bayi pun akan mendapatkan asupan gizi yang baik gitu. Jadi maksudnya gini, untuk anak bangsa ke depannya, kalau ASI itu diberikan dengan baik, itu mencerdaskan anak bangsa gitu loh, mencerdaskan generasi berikutnya. Itu yang kita sampaikan. Kalau untuk masuknya 14 minggu, makanya ini kita memang problemnya itu adalah kalau kita di antara medis dengan di pabrik-pabrik kayak garment itu beda memang. Okay. Beda memang di sini kita, makanya kami selalu masukkannya di PKB, Mbak Ika. Jadi kami masukkan di PKB. Dulu itu ada perdebatan luar biasa, itu perdebatan karena di undang-undang 1,5 bulan, ya kan? 1,5 bulan kan? Nah, kalau kita mintanya nggak seperti itu medis gitu. Ini perdebatan karena kita memang undang-undang dia diatur, kita tetaplah. Jadi kita tetap memintanya saat hari H-nya baru kita ambil lebih lama untuk menyusuin. Itu untuk 14 minggu gitu. Nah, sebelum saya masuk bagaimana kemudian dalam situasi saat ini ya, saya tertarik tadi untuk juga melihat tentang cuti Bapak ini. Nah, itu alasan dari teman-teman Farkes apa di dalam negosiasi dengan perusahaan? Nah, kalau gini Mbak, saya kan kalau spesifiknya nggak tahu ya Mbak, karena saya kan di komitenya, ketua komitenya. Ini kan ada waktu itu ada dari Kasen, ada dari Glaxo, kalau nggak salah nih ya, saya ya. Pada saat itu saya lihat PKB-nya, itu mereka udah masuk kan gitu loh, sekalian mereka meminta 14 minggu itu sekalian mereka memasukkan suami ikut juga, karena kan waktu yang saya dengar gini, mereka kan mereka waktu jadi menjadi suami siaga. Begitu istri melahirkan, dia kan harus mendampingin. Kan nggak mungkin sehari 2 hari dia dampingin suaminya. Dia kan harus dampingin gitu loh. Dengan dia, maksudnya memberi kenyamanan kepada istri, kepada keluarga kan kalau umpamanya didampingin oleh suami gitu loh Mbak. Jadi banyak alasannya sebenarnya banyak dan memang berbagai macam ragam gitu Mbak. Nggak bisa satu maksudnya ini alasannya enggak Mbak. Jadi tergantung perusahaan-perusahaan itu bagaimana dia mengangkat alasan kepada kebutuhan dari perusahaan itu sendiri Mbak. Iya, menarik banget ya perjuangan teman-teman Farkes di tengah PKB. Nah, terus Mbak Ita, tadi Mbak Ita sendiri menyampaikan bahwa dengan pengesahan Omnibus Law ini, kemudian salah satunya akan membuat sulit memperjuangkan hak buruh di atas undang-undang ya. Jadinya PKB pun jadinya minimal gitu. Nah, dalam situasi seperti ini, apa dampaknya terhadap hak-hak perempuan yang sudah diraih, yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman ini? Nah,
karena kita ini kan Omnibus Law ini kan baru kalau banyak teman-teman yang PKB-nya belum berakhir. Ada yang baru dibuat, maksudnya baru dirubah, ada yang belum berakhir. Kan gitu ya Mbak ya. Nah, jadi kita belum datanya itu kita belum dapat secara konkret, data kita belum dapat. Maksudnya itu kekhawatiran yang kita lihat di lapangan, kekhawatiran mereka sudah luar biasa. Tapi kan kita belum mendapatkan data apakah mereka dirubah gitu kan ya. Ada yang berakhir PKB 2021 kan. Terus ada lagi yang nanti 2022. Jadi data secara spesifik bahwa negosiasinya seperti apa belum Mbak Ika. Kekhawatiran teman-teman aja di lapangan sudah. Oke, iya. Oke. Karena Omnibus Law sendiri sangat kelihatan ya agresivitasnya gitu ya Mbak Ita ya dalam pengesahannya, dan sudah kebayang bahwa implementasinya pun pasti akan sangat agresif di lapangan gitu, dan akan sangat menyulitkan teman-teman buruh dalam bernegosiasi. Nah, teman-teman Ngobras, ini yang perlu kita soroti bersama ya. Jadi bagaimana di dalam peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kita sangat perlu untuk menyoal situasi-situasi politik yang berkembang. Tentu saja nggak akan lepas ya bagaimana dengan dampak buruk Omnibus Law gitu, dan akan sangat berpotensi memundurkan gitu atau menghilangkan capaian-capaian perjuangan buruh perempuan di banyak hal gitu ya. Utamanya tadi juga terkait dengan maternitas gitu. Terima kasih Mbak Ita untuk uraian singkatnya. Saya akan pindah lagi nih ke Mbak Dian Septi. Jadi saya ke kanan ke kiri ini kalau di Zoom saya ya. Ini ya. Nah, Mbak Dian Septi. Nah, tadi kita ngobrol soal spesifikasi isu-isu perempuan di beragam sektor. Nah, saya tertarik nih soal sawit karena tadi juga disampaikan ya tentang sawit itu sendiri. Mungkin dirimu bisa menyampaikan uraian-uraian sedikit ya tentang situasi kekerasan terhadap perempuan. Ini tentu saja bagi saya juga hal baru nih untuk bicara dan mendalami ya soal situasi buruh perempuan dan perkebunan sawit gitu. Tapi beberapa sudah banyak tuh yang berkembang di media ya hasil-hasil penelitian. Mungkin Mbak Dian Septi bisa ini mengurai sedikit tentang situasi itu. Oke. Ya, jadi kalau di perkebunan sawit sebenarnya ini tidak terlepas dari bagaimana peminggiran perempuan gitu di dunia kerja gitu ya. Perempuan selalu dipinggirkan atau dimarginalkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang dianggap ringan, terus kemudian tidak penting, dan itu sehingga kemudian ditempatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak produktif gitu, tidak unskill gitu. Salah satunya ada pekerjaan yang diinformalkan atau pekerja rumahan, pekerja rumah tangga gitu ya, dan juga ketika di sektor perkebunan itu kebanyakan adalah di perawatan gitu, dan mayoritas adalah buruh harian lepas gitu. Dan tentu saja karena ditempatkan di buruh harian lepas, maka kemudian upahnya menjadi lebih rendah dengan status kerja yang juga tidak jelas gitu, tidak ada kepastian kerja, dan tentu saja kondisi kerjanya buruk. Nah, dan ketika kemudian sebagai istri atau sebagai istri ya yang itu juga kan ikut bekerja gitu ya, membantu suami gitu di perkebunan sawit. Nah, itu tidak diakui sebagai pekerja. Nah, sebenarnya ini juga terkait dengan aspek lingkungan, di mana kemudian ini kemudian perempuan itu terhadap akses terhadap pengelolaan lingkungan gitu ya, misalkan di lahan gambut atau di terhadap tanah itu juga yang sangat kecil gitu. Nah, ketika dalam pengelolaan itu tidak dilibatkan, sementara dalam pengelolaan tanah sebenarnya perempuan berperan besar karena itu erat kaitannya dengan pangan dan bertahan hidup, maka disitulah kemudian eksploitasi terhadap perempuan dan alam menjadi sejalan gitu. Kita tahu bahwa industri sawit ini dia merebut banyak lahan gitu ya, dan merusak tanah,
dan disitulah kemudian sekaligus juga merusak atau mengeksploitasi kaum perempuan yang dia dalam hal ini pengelolaan tanah untuk bertahan hidup, dia termasuk bagian yang utama gitu, tetapi dipinggirkan. Nah, situasi ini yang kemudian mungkin agak berbeda gitu ya dengan di garmen adalah, atau di sektor yang manufaktur adalah kita dalam hal advokasi misalkan dengan global supply chain gitu. Kalau kemudian di manufaktur kita bisa misalkan brand atau merek tertentu gitu ya, terus kemudian kita jelas gitu ini apa yang kemudian memegang produk yang memproduksi gitu ya, itu jelas gitu. Tetapi ketika kemudian kita bicara sawit, sawit itu semua ada di dalam hidup kita gitu, dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu. Sehingga kemudian ketika kita mau melakukan boikot tertentu, boikot untuk mengkonsumsi, itu agak sulit. Tapi mungkin akan sangat menarik apabila kemudian kita mencoba men-challenge di juga agak untuk kemudian mengkampanyekannya misalkan dengan membuat film dokumenter gitu ya untuk kehidupan sehari-hari buruh sawit itu intimidasi atau serangan baliknya gitu bisa lebih parah karena jauh dari akses media gitu. Ini berbeda dengan misalkan di kota-kota besar gitu ya, ketika semakin terbuka kan semakin aman gitu ya. Nah, akses media kalau di daerah-daerah terpencil itu agak susah. Nah, itu yang kemudian membuat pengadvokasiannya juga lebih rentan. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan gitu, apalagi buruh perempuan. Bahan-bahan kimia yang kemudian digunakan oleh buruh perempuan untuk kemudian menyemprot, terus kemudian meskipun sudah pakai sarung tangan gitu ya, dan dia harus membawa tabung gitu ya, yang kemudian disemprot, itu kan terus tetap saja menetes gitu air yang untuk disemprot itu bahan kimianya itu mengalir di tangan gitu ya ketika menyemprot. Nah itu juga mempengaruhi kesehatan reproduksi buruh perempuan gitu, kondisi rahimnya, terus kemudian masih kurang diperhatikan gitu. Nah eksploitasi di perkebunan ini kan hampir nyaris ya tidak berubah dari zaman awal sejarah sampai saat ini gitu. Pola-pola eksploitasinya itu tidak jauh berbeda gitu, dan tingkat intimidasi atau serangan baliknya juga lebih keras gitu. Nah ini berhubungan erat juga dengan kerusakan lingkungan. Jadi memang harus untuk mengadvokasinya memang harus lebih militan lagi, dan bagaimana mengangkat itu di ranah kampanye supaya untuk mendatangkan banyak solidaritas gitu. Itu sih dan karena pernah sebelumnya ada film dokumenter gitu kan yang dibuat oleh salah satu dari kelompok buruh gitu ya, dan kemudian itu serangan baliknya luar biasa, mulai dari intimidasi, kekerasan, didatangi rumahnya, lalu kemudian pemberangusan serikatnya, meskipun dalam film dokumenter itu sudah ditutup ya. Artinya artinya solidaritasnya harus lebih kuat gitu. Jadi gerakan yang terlalu tersentral ke Jakarta atau ke kota-kota besar dan agak jauh dari desa gitu ya, itu harus diseimbangkan gitu. Gerakan kita sudah harus mulai mengangkat lokalitas-lokalitas di teman-teman di daerah supaya kemudian dia berimbang gitu. Oke. Dalam 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini kira-kira apa yang menarik untuk diangkat ya dari pemaparan tadi Mbak Dian memaparkan juga tentang kesulitannya gitu dan itu sangat bisa dibayangkan ya bagaimana untuk menjangkau lokasi-lokasi perkebunan sawit aja itu membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu. Dan sangat mungkin bukan sangat mungkin lagi ya, jadinya kekerasan yang terjadi dan yang spesifik dialami oleh teman-teman buruh perempuan itu menjadi sangat bahasanya sunyi ya,
tak terdengar atau silent gitu. Nah, itu kira-kira ini pas momen 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kira-kira apa yang penting untuk diangkat nih, kawan Dian, untuk mengangkat suara-suara teman-teman buruh perempuan, utamanya di daerah perkebunan sawit? Ya, kita kan baru selesai kongres ya, jadi memang belum banyak gitu ya, masih mencoba untuk menggali, dan kemungkinan kita akan melakukan konsolidasi untuk lebih banyak mengeksplor problem dan strategi advokasinya. Itu kalau untuk yang di luar garmen atau di luar yang selama ini yang kita tangani gitu. Nah, dari dalam 16 hari anti kekerasan kita fokus pada hak buruh ibu yang sudah kita kerjakan ya. Hak buruh ibu, kita melakukan penelitian gitu ya terhadap buruh ibu, dan memang ini ada di sektor yang kita teliti itu ada di sektor jasa dan sektor garmen tekstil gitu. Nah, kalau untuk ke sawit, mungkin kita akan mencoba untuk melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian atau menggali gitu yang tadi saya sampaikan dalam aspek buruh ibu atau aspek hak maternitas itu. Kalau dari yang penelitian yang sudah kita lakukan, ini yang di luar sawit ya, kayak yang sudah kita kerjakan kemarin, itu adalah bagaimana dalam kondisi pandemi, buruh ibu itu sebagai pencari nafkah utama itu pada akhirnya terjebak dalam utang gitu, terjebak dalam utang yang gali lubang tutup lubang, dan itu adalah rentenir karena tidak ada pilihan gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah soal dikuranginya kualitas nutrisi gitu, kualitas pangan gitu terhadap dirinya sendiri, dan diprioritaskan adalah untuk anak. Itu pun belum tentu maksimal gitu. Artinya ada pengorbanan dari buruh ibu dengan mengurangi nutrisi, dan itu pada akhirnya jatuhnya kan kualitas hidupnya berkurang. Nah, yang selanjutnya adalah masih terkait dengan buruh ibu, bagaimana PHK massal yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan alasan pandemi dan itu tanpa pesangon, itu berdampak pada kondisi hamil buruh ibu yang dia kondisi hamilnya dalam kondisi hamil tua ya. Artinya dia tidak mempunyai biaya untuk melakukan USG, check up ke dokter, terus kemudian ketika melahirkan bagaimana supaya melahirkan dengan baik gitu ya, dan pada akhirnya ada yang memilih misalkan di rumah, atau kemudian ada yang tidak mempunyai BPJS karena tidak didaftarkan sehingga kemudian tidak bisa mengakses BPJS untuk proses check up atau kemudian melahirkan dengan biaya yang lebih ringan gitu. Okay. Nah, ini kan berpotensi untuk proses melahirkan yang dia tidak sehat dan bisa membahayakan nyawa si ibu. Itu sih kita. Iya. Jadi ini nada-nadanya habis dari HKTP langsung ke momen Hari Ibu ya. Ini ya, betul. Ya, oke. Makasih Dian untuk tadi padat sekali dan banyak sekali uraian yang disampaikan gitu. Nah, aku mau pindah lagi nih ke Mbak Ita ini. Mbak Ita ini kan tadi Mbak Ita menyampaikan komite perempuan ini baru akan berkonsolidasi kemungkinan di tanggal 25. Nah, kira-kira apa nih yang menurut Mbak Ita menarik menjadi usulan gitu ya untuk di peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dari 25 November sampai 10 Desember. Masih mute Mbak Ita mic-nya. Lupa. Iya, nggak apa-apa. Yang mau kita ambil tuh banyak, Mbak. Kita bukan dari institusi aja. PSI kemarin tuh GVP juga kita sudah tahu 2018 kita sudah keliling ke Jawa Tengah. Isu yang kita ambil itulah stop kekerasan di lingkungan perusahaan. Okay. Nah, sekarang kalau kita bukan itu lagi, bukan stop kekerasan lagi di dalam lingkungan pekerjaan aja. Setelah ada Omnibus Law ini, ya yang paling kemarin itu yang kita memang mau angkat itu adalah
yang terjadi yang di Omnibus Law, undang-undang untuk perempuan, itu yang mau kita angkat. Malah itu kita mau kita angkat, mana kan sekarang ada ketahanan kepada undang-undang di Omnibus Law itu ketahanan untuk perempuan kan di situ, itu salah satunya kita akan angkat, Mbak. Maksudnya itu banyak, Mbak, kita nggak bisa kalau dulu kan bisa kita stop kekerasan, anti kekerasan di lingkungan pekerjaan ya. Kalau kita kan, kalau Parkes itu kan berada di, maksudnya itu kan rumah sakit, seperti saya bilang tadi, pabrik obat gitu ya kan, itu kurang maksudnya nggak terlalu seperti tempat lain gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau ini sekarang sudah harus hampir semuanya, Mbak. Kita nggak bisa lagi mengatakan anti kekerasan di dalam lingkungan pekerjaan, di publik, udah semua negara di sini sudah tidak lagi ini ya. Kalau kita sekarang nggak bisa lagi bicara ini di serikat ini, Kalau kita melihatnya nggak sama teman-teman itu nggak begitu lagi. Ini udah negara juga udah nggak masuk di dalam untuk melindungi rakyatnya gitu loh. Seperti banyak kan yang kita sama-sama tahu, Mbak Ika juga sama-sama tahu apa yang dilakukan negara terhadap undang-undang Omnibus Law terhadap perempuan. Gitu kan, itu banyak sekali. Jadi itu nanti itu semua akan diiniin, Mbak. Cuma nanti mulai lagi step lagi, apa kita melalui memberitahunya kepada parlemen, apalagi seperti yang lalu lagi harus kita jalankan gitu. Ini sistemnya seperti apa kita belum bisa lihat lagi. Iya. Kalau masalah isu, kata Mbak Ika menanyakan isu yang spesifik, enggak, kita semua isu perlu, semua isu penting banget sama kita. Tidak ada lagi yang pisah-pisah, itu semua terangkai dia. Oke. Ya, setuju banget Mbak Ita. Jadi memang ada persoalan bagaimana kehadiran negara dalam melindungi buruh perempuan ini semakin lama kok semakin jauh begitu ya, apalagi dengan kalau di buruh itu kan akan terdampak sekali ya dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan gitu. Nah, tapi aku menarik nih Mbak Ita bicara soal kekerasan verbal dan fisik, karena tadi Mbak Ita menyampaikan itu di awal ya. Bagaimana sih Mbak Ita melihat ini sebagai sesuatu yang entah itu mungkin masif terjadi atau sering terjadi gitu, karena seringkali kan itu juga dianggap sebagai sebuah hal yang wajar ya, atau misalnya ya mau kerja atau enggak gitu. Kita sebagai buruh seringkali dihadapkan dengan situasi itu, sehingga bentuk-bentuk kekerasan yang sebenarnya terjadi setiap hari itu dianggap sebagai bukan kekerasan. Nah, salah satunya adalah kekerasan verbal atau juga kekerasan fisik itu. Mbak Ita sendiri melihatnya gimana sih di dalam dunia kesehatan gitu misalnya, atau dalam sektor lain mungkin? Nah, saya melihatnya gini, saya satu data yang pernah kita dapat itu adalah kekerasan itu verbal ataupun terutama kita bicara di medis lah ya. Nah, itu teman-teman itu biasa antara umpamanya dokter dan perawat gitu-gitu ya, itu banyak gitu Mbak, banyak sekali. Setelah data yang kita masuk sama kita itu banyak, waktu di Jawa Tengah, Jawa itu juga kita teman-teman pada cerita tuh. Umpamanya salah satu dokternya bicaranya nge-WA-nya, ngechatnya itu ngomongnya tidak semestinya lah gitu. Nah, banyak terjadi pelecehan yang dilakukan. Terus kalau saya berpikir gini, setiap ada persoalan ada dong solusinya gitu kan ya. Kita waktu bicara dong solusinya, nggak mungkin lah ini terus berlarut kan gitu ya. Apalagi kalau di kota kalau lihat teman-teman itu udah berani, nggak maksudnya udah, kita kan punya komite ya, punya mereka juga teman-teman yang kerja itu juga pinter lah ya, udah tahu kemana dia, ada Komnas HAM, ada Komnas apalagi waktu itu kasus ya, itu udah pernah kita bawa. Terus itu kalau di kota itu mereka sudah mulai nggak takut lah gitu. Tapi kalau di daerah saya perhatikan itu seperti kata Mbak Ika tadi, ya udahlah biasa saja. Nah itu dia. Nah udahlah biasa saja, udah habis gimana? Saya bilang kenapa Anda tidak menuntut dipecat kan gitu ya. Ini nggak sekali dua kali gitu, ini dipecat gitu. Nah itu saya bilang kalau pelecehan seperti itu selalu kita ngasih masukannya gini, teman-teman itu harus dikuatkan, dibikin
Maksudnya kalau saya bilang mengatakan dicerdaskan ya, dicerdaskan maksudnya dicerdaskannya itu gini loh Mbak, kita beritahu ini ada aturan undang-undang gitu loh. Nah terus kalian harus berani, Anda kan umpamanya punya skill, keahlian gitu kan, nggak satu perusahaan aja. Nah itu kita mulai kasih tahu sedikit demi sedikit gitu, karena di mana aja tuh kekerasan itu ada Mbak, tapi tergantung orangnya itu berani nggak untuk berjuang agar dirinya dia melindungi dirinya gitu loh Mbak. Karena gini juga susah juga kita bilang oh ini kita selalu berbicara tentang anti kekerasan, kita bilang, tapi mereka sendiri nggak berani gitu loh, banyak yang nggak berani. Tapi ada juga yang setelah kita bikin kelompok, banyak yang berani Mbak. Banyak berani. Ini nanti undang-undangnya kita kasih tahu, ini undang-undangnya ini nanti Anda ke sana, kita kasih tahu rentetannya. Kalau terjadi ini nanti rentetannya ini. Nah, kalau di kota, kalau di kita sih alhamdulillah gitu, tapi kalau di daerah itu susah Mbak, memang susah. Pemahaman itu paling ke advokasinya yang kita beritahukan kepada ketua komite DPP-nya, ke tim advokasinya. Iya. Nah, berarti dari apa yang Mbak Ita sampaikan, saya menangkap soal pentingnya edukasi juga ya, kepada teman-teman yang tidak hanya di pusat-pusat kota, tapi juga di daerah-daerah gitu. Nah, tapi saya juga menangkap poin penting yang lain soal komite perempuan. Nah, saya tahu Mbak Ita ini adalah ketua komite perempuan di Farkes Reformasi gitu. Nah, tapi mungkin teman-teman Ngobras ini belum banyak yang mengetahui gitu. Mbak Ita bisa menceritakan nggak soal komite perempuan ini gitu? Apakah dia adalah jadi saya menangkap ini suatu dorongan ya yang kemudian disepakati bersama gitu oleh teman-teman pengurus serikat buruh untuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan spesifik kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah, seperti apa komite perempuan ini Mbak? Apakah dia tuh ada di pabrik atau perusahaan tempat bekerja? Aktivitasnya apa? Nah, Mbak Ita mungkin bisa menyampaikan bagaimana komite perempuan ini menjadi semacam saya lihat tadi semacam ruang gitu untuk menjadi perkumpulan gitu di antara pengurus-pengurus perempuan serikat buruh mungkin yang tergabung di dalam Industrial All gitu. Mbak Ita bisa menyampaikan, Mbak? Nah, kalau kita alhamdulillahnya Mbak, yang seperti saya bilang tadi kan, kalau kita di kota besar gitu ya, kita karena kan nanti itu dari Indonesia itu sering kita kan dari beberapa aplikasi itu kan kita diundang tuh, sering sekali kan diundang, jadi gitu di situ kan pertemuan-pertemuan itu kan sharing gitu ya. Saya melihatnya Mbak, setelah berapa kali pertemuan itu saya melihatnya mereka untuk advokasi itu sudah luar biasa, umpama ada pelecehan sama manajemen antara umpama gini manajemennya atau bosnya gitu ya, mereka sudah luar biasa Mbak untuk mengadvokasinya, sampai ada yang sudah dikeluarkan gitu. Jadi maksudnya saya dengan adanya seperti kayak gini loh, undangan-undangan dari Industri All, kita seluruh PUK kan, itu diundang semuanya, kayak seperti contoh lah Mahardika waktu itu kan mengundang kita, itu kan ada itu semua, nah itu datang tuh masuk, itu menambah menambah pede mereka teman-teman itu, oh ternyata gitu loh, dan ada dari gitu di perkumpulan itu sendiri gitu ya. Itu kalau semakin hari saya lihat di ibu kota semakin keberanian itu semakin nyata gitulah ya. Tapi yang kita khawatirkan adalah di daerah gitu. Yang kita khawatirkan beberapa kita lihat di daerah itu memang banyak hal itu memang jadi biasa. Oke. Apa hambatan teman-teman di daerah untuk bergabung dengan komite perempuan misalnya, Mbak Ita? Kalau saya sendiri bergabungnya hambatannya adalah dengan situasi mereka bekerja, Mbak. Okay. Situasi mereka bekerja untuk ikut di organisasi itu sulit Mbak, karena tadi kenapa sulit? Pemahaman mereka, kebutuhan mereka. Nah, yang namanya kita kerja gini loh Mbak, kalau kita ikut suatu organisasi, kita akan bertanya kan, untuk apa? Kan ya, apa efeknya kepada saya, gitu kan? Nah, kenapa selalu saya sering sekali perempuan itu sulit sekali untuk masuk di organisasi gitu ya, sebagai di banyak organisasi. Kalau saya lihat ya, kalau kita ya di medis itu saya lihat banyak orang perempuan memang nggak mau, udahlah nitipin nasib aja lah gitu. Terus kenapa? Terus ya disitulah lingkaran itu kita ini kan. Nah satu-satu kita tarik, tapi kan nggak bisa.
Karena satu ciri masyarakat kita adalah apabila terjadi sesuatu persoalan terhadap dirinya, baru dia ini. Kalau belum. Gitu. Itu memang ciri khas masyarakat kita. Oke, jadi itu tantangan ya buat teman-teman pengurus komite perempuan akhirnya ya untuk bagaimana meyakinkan teman-teman buruh perempuan sendiri untuk berorganisasi dan melihat organisasi sebagai kekuatan teman-teman sebagai buruh dan juga sebagai perempuan, begitu ya, Mbak Ita ya kira-kira. Oke. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ita. Aku pikir ini menarik ya untuk dan ini apa namanya, dengan kita bicara soal bagaimana peran serikat buruh dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, apa namanya, adanya komite-komite perempuan yang juga punya tantangan khusus ya untuk mengajak teman-teman perempuan yang lain dalam aktif di dalam serikat dan melakukan advokasi. Ini juga hal yang menarik untuk kita cermati bersama gitu dan hadir di dalam Ngobras ke-17 ini. Nah, teman-teman, ini nggak terasa, ini kalau di jamku kok tinggal 7 menit lagi ya, benar nggak sih? Nah, aku nggak dapat pertanyaan-pertanyaan dari Facebook. Admin kalau boleh mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, tapi biasanya juga teman-teman menyampaikan semangat-semangat gitu. Terima kasih buat yang nonton Ngobras gitu. Kalau nggak ada yang bertanya, aku akan balik lagi ke Mbak Dian Septi. Mbak Dian Septi, ini 25 November ada rencana apa nih FSBPI? Ya, kita belum rapat pengurus nasional ya. Kita baru membereskan ini berkas-berkas kongres gitu. Jadi tapi kita akan memperingati, mungkin bukan tepat di tanggal 25 Novembernya, kan ini panjang ya, 16 sampai tanggal nanti 10 Desember. Kita akan melaunching dulu terkait hasil penelitian kita, hak buruh ibu, kondisi buruh ibu di masa pandemi gitu ya, yang dilakukan oleh media kami yaitu Marsina FM, kondisi buruh ibu mencari nafkah utama gitu. Nah, ini akan kita launching pada momen Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Juga hal-hal yang lain adalah terkait kampanye ya, termasuk terlibat dalam refleksi 16 tahun rancangan undang-undang PRT yang belum disahkan gitu bersama dengan Komnas Perempuan dan terlibat di aliansi-aliansi. Baru itu, tapi kita memberikan arahan gitu. Kita berdiskusi kemarin di teman-teman daerah bahwa akan ada aliansi-aliansi gitu terkait Hari Anti Kekerasan pada Perempuan. Dan ini hal yang cukup bagus gitu ya. Seperti di Medan ada aliansinya untuk memperingati Hari Anti Kekerasan pada Perempuan. Nah, itu hal-hal positif. Paling kita mendorong di situ. Sekaligus launching FSBPI mungkin ya di masing-masing daerah ya. Iya benar. Launchingnya pas Hari Anti Kekerasan pada Perempuan, betul sekali. Karena ketika aliansi itu ada agenda sudah dengan nama SBPI. Gitu. SBPI, oke. Ya. Saya baru berlatih nih untuk bicara FSBPI karena dulu seringnya kan badan FBLP. Aku juga masih kadang ini. Oke, jadi banyak agenda yang sudah direncanakan gitu ya, teman-teman untuk menyambut 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini. Dan kalau kita melihat juga di sosial media atau teman-teman yang lain juga sudah berseliweran ya agenda-agenda, dan teman-teman Ngobras juga pantau terus sosmednya Mahadika karena akan banyak agenda-agenda menarik untuk 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan tentunya ini adalah sebagai bagian dari momentum demokrasi gitu ya, karena tadi bahkan dari situasi buruh perempuan kita bisa melihat bagaimana ancaman-ancaman kemunduran hak-hak perempuan itu nyata ada di depan mata gitu ya, dengan semakin minimnya, dengan semakin kuatnya represivitas misalnya yang terjadi pada teman-teman buruh juga ketika melakukan protes atau demo dan segala macamnya. Nah, jadi sangat terkait sekali nih antara isu kekerasan terhadap perempuan dan isu demokrasi gitu. Sebagai penutup, mungkin aku mau memberikan waktu kepada Mbak Ita dan Mbak Dian Septi untuk menyampaikan kata-kata penutup nih, karena kita tinggal 4 menit lagi di sini.
tadi sudah banyak hal yang teman-teman uraikan gitu ya, yang teman-teman jabarkan sebagai sebuah peran serikat buruh di dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Tapi mungkin ada kata-kata penutupnya. Silakan, Mbak Ita dulu kali ya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman buruh perempuan, kita harus mengelola diri kita terus-menerus. Mengetahui seluruh umpamanya kayak undang-undangnya apa, memberi kekuatan terhadap diri kita kepada lingkungan kita gitu ya. Karena tanpa kita sendiri mencerdaskan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu untuk menolong orang lain gitu. Terus satu saya hendak mengatakan kemampuan kita itu bisa menularkan kepada kaum buruh perempuan yang lainnya. Nah, seperti apa umpamanya Mbak namanya seperti Ngobras ini gitu ya, terus perkumpulan gitu. Jadi memberi pengetahuan kepada kaum perempuan ada hak kita selaku perempuan yang mesti kita pertahankan, kita perjuangkan. Jangan takut. Nanti pasti ada ada nanti kita akan kelompok-kelompok yang bisa nanti kita bertemu dengan kelompok-kelompok yang bisa membantu kita. Karena selama ini saya perhatikan teman-teman itu ketakutan. Karena apa? Saya melihat ketakutannya apa? Karena ketidaktahuan mereka, ketidakmampuan mereka, terus satu lagi mereka sendiri. Kalau kita berkelompok kan kita akan besar ya gitu. Jadi itu saya cuma ingin menyampaikan kita perempuan Indonesia, kita harus berjuang untuk diri kita sendiri, memintarkan diri kita sendiri, sambil kita menularkan kepada yang lainnya. Itu Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Ita tentang poin bagaimana ketakutan itu ada dan saya juga melihat itu ya. Bagaimana kita seakan-akan dibuat sendiri-sendiri gitu oleh sistem ini. Jadi solidaritas kita dihancurkan seiring dengan masifnya eksploitasi yang terjadi pada buruh gitu ya, sehingga seringkali kita merasa sendiri gitu di dalam melihat di dalam menghadapi penindasan dan kekerasan yang terjadi. Tapi serikat buruh dan peran buruh perempuan di dalamnya itu menjadi poin penting gitu ya untuk bagaimana kita memperkuat solidaritas dan melampaui ketakutan-ketakutan di diri kita masing-masing. Gitu. Terima kasih Mbak Ita. Lanjut ke Mbak Dian. Ada kata penutup nih Mbak Dian? Iya. Pertama-tama adalah berkumpul itu adalah bagian yang sangat penting gitu ya, berkumpul dan berkonsolidasi dan saling menguatkan gitu, sehingga terbentuknya komite-komite buruh perempuan sampai di tingkat tempat kerja itu penting gitu. Jadi kita dari perempuan yang antar serikat, lalu kemudian dari teman-teman aktivis perempuan dari berbagai organisasi perempuan, ketika kemudian saling berkumpul lalu melakukan program bersama, baik dalam bentuk workshop atau kemudian ekspresi-ekspresi politik gitu ya, itu bisa menguatkan kita sesama buruh perempuan, dan sehingga kemudian dari eksternal maupun dari internal serikat pekerja itu dia bisa sinergis gitu, berkesinambungan gitu. Jadi itu sangat penting gitu, dan terima kasih untuk kemudian teman-teman yang sudah memulai untuk membentuk komite-komite perempuan, dan semoga itu bisa meluas gitu sampai ke level di tingkat daerah gitu ya, di kota-kota kecil gitu. Itu sih, dan kurasa itu sudah tepat gitu. Tinggal bagaimana komite-komite perempuan ini diperluas gitu sampai level terkecil, lalu kemudian semoga suatu saat itu kita bisa berkonsolidasi secara nasional. Oke, mantap sekali. Nah, ini semoga banyak juga teman-teman mahasiswa ya yang mendengar terkait dengan pentingnya membangun komite-komite perempuan atau kolektif-kolektif perempuan, karena ini juga misinya Mahardika, bagaimana mendorong terbangunnya kolektif-kolektif perempuan yang saat ini juga berjalan di kampus-kampus begitu. Nah, teman-teman terima kasih sudah meluangkan waktunya sekitar kurang lebih 1 jam pada sore hari ini gitu. Kalau di sini sih mendung, tadi hujan, sekarang udah enggak.
Semoga teman-teman di sana juga sehat-sehat semuanya. Semoga kita bisa segera, karena ini tinggal 4 hari lagi ya sebenarnya, semoga habis ini kita bisa segera menindaklanjuti gitu hal-hal penting yang kita bicarakan di dalam ngobras ini ya teman-teman, untuk mari kita kuatkan langkah untuk menuntut negara lebih berperan gitu dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Gitu. Terima kasih dan sampai jumpa di ngobras selanjutnya teman-teman semua yang di Facebook juga. Sehat ya. Semua. Mudah-mudahan ketemu sama Mbak Dian. Ya. Yuk kapan yuk ketemu COVID ketemu offline. Ini kita harus aksi nih ya harusnya ya. Apa namanya? Ketemu sama orang dalam rentang waktu 16 HTP lah ya. Masih mungkin kayaknya ini dipersiapkan untuk isu-isu buruh perempuan, tadi kelihatan banget ininya, kepentingannya. Oke teman-teman, ini kayak